بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah mau hujan ya, tapi mboten sios. Nggih. Hujane mendungi ketel ya, tapi dereng Jawa. Belum Jawa Pak Demri. Oh, radosan ketinggali kok radi basah. Bapak dan Ibu saya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam dada kita dan taufiknya sehingga kita bisa memahami hadis yang kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga dengan kita paham besoknya atau nanti kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tema pekan kemarin tentang apa? Kalau ini kata sing ini nggih, sing boten dugi Jawa terus nggih. Jawa pun terus turukul jannati wa abwabul khairi, jalan-jalan menuju surga dan pintu-pintu kebaikan. Nggih. Niki hadisipun radi panjang tetapi sangat membuka wawasan kita bahwa nek menuju surga iku jalane yo akeh. Nggih, mboten namung setunggal. Tapi wonten jalan-jalan ingkang sampun diparingi Allah Subhanahu wa taala, sampun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supados tiyang muslim saged mlampah wonten jalan punika menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Makanipun boten torik tapi turukun, jamak dari jalan, berarti jalan-jalan menuju surga. Dan wa abwabul khair, dan pintu-pintu kebaikan. Bukan satu pintu saja, tapi banyak pintu yang berkaitan dengan kebaikan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah motivasi kita supaya kita barangkali kita tidak ahli dalam ibadah satu, tapi kita punya keahlian atau istiqomah di dalam ibadah yang lainnya. Supaya kita yakin bahwa Allah rahmatnya sangat luas dengan hambanya. Kita baca rumiyin ya, supaya lebih mengenal hadis yang ke-29 ini. An Mu'adin ibn Jabalin radhiyallahu anhu qala
Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an adimin wa innahu layasirun ala man yasarahu Allahu azza wa jalla alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tis zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Qultu ya Nabiyallah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yaqubun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sampun maos hadis ke-29. Ya, secara singkat hadis menika menjelaskan pertanyaan yang besar dari sahabat Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wingi sampun dibahas pertanyaan apa yang dianggap besar wonten hadis 29 menika. Pertanyaan yang agung adalah pertanyaan Mu'ad, bagaimana bertanya tentang akhirat, ya. Bagaimana bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ini pertanyaan ingkang besar. Makanya Rasulullah langsung menjelaskan yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka ada di 5 rukun Islam. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tidakkah kau mau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Mu'ad tentu mau. Bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai
Rasulullah. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa pintu-pintu kebaikan di antaranya adalah as-shaum sebagai junnah, perisai seseorang. Berarti puasa itu sebagai perisai seseorang. Ya, wasodaqah juga termasuk pintu kebaikan. Kenapa? Karena sodaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Karena sedekah itu menjadi pintu kebaikan karena bisa memadamkan, bisa menghapuskan dosa-dosa keburukan yang kita lakukan, sebagaimana api memadamkan pasir apa air? Iya, air memadamkan api, ya, air memadamkan api. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi wa sholatu rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang wonten tengah dalu. Ya, itu adalah beberapa pintu kebaikan. Beberapa pintu kebaikan: saum, sedekah, salat tengah malam. Pintu-pintu kebaikan untuk menjauhkan seseorang dari neraka dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah masih memberikan lagi, wahai Mu'ad, tidakkah kamu mau aku kabarkan tentang pokok permasalahan ini, tiang-tiangnya dan puncak dari permasalahan ini? Mu'ad tentu mau. Beliau langsung menjelaskan bahwa ra'sul amr, pokok permasalahan adalah apa? Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu amal dijelaskan tentang rukun Islam yang 5, pintu-pintu kebaikan, pokok Islam, tiangnya, kemudian juga puncak dari Islam itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai Mu'ad, tidakkah kamu mau kalau aku kabarkan apa saja yang bisa menjaga itu semuanya? Kan amalan tadi bisa terhapus, nggih. Salat saged terhapus, puasa saged, sedekah saged, salat malam terhapus. Kemudian Rasulullah menawarkan apa saja yang bisa menjaga amalanmu tadi. Kemudian Rasulullah menjawab, fa akhadha bilisani wa qala. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada lidahnya beliau. Ya, Rasulullah ternyata menunjuk ke lidahnya Rasulullah sendiri. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Wahai Mu'ad, jagalah lisan ini. Ya, jagalah lisan. Berarti yang menjaga semua amalan tadi yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan ke neraka, baik itu rukun Islam yang 5, pintu-pintu kebaikan, kemudian sholat, kemudian ya jihad dan sebagainya, adalah kita bisa menjaga lisan. Ya. Kemudian Mu'ad masih bertanya, tidak, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi, wa inna la mu'akhaduna bima natakalam, wahai Nabi, apakah kami akan diazab dengan perkataan kami? Rasulullah agak menaikkan nadanya sedikit. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad, semoga engkau dijauhkan dari ibumu, atau semoga engkau celaka. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim. Ya, betapa banyak manusia itu disungkurkan ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka. Itu semua hasil dari apa? Dari lisan atau lidahnya. Berarti ini penting ya. Dari semua Rasulullah tekniknya bagus nggih. Dijelaskan amalnya dulu, tertarik, baru terakhirnya endingnya adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga amalan itu tetap ya berada di kita, supaya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kuncinya adalah di menjaga lisan. Nggih, sehingga kita kemarin sudah membahasnya sampai faedah nomor pinten? Nomor 7 nggih. Nggih. Sekarang 8. Kita baca lagi di urutan ke-7. Faedah nomor 7. Fadilatu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, uluwi himmah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu haitsu lam yas'al an umuri dunya. Hadis punika, hadis nomor 29 dari kitab Arba'in Nawawi, menjelaskan keistimewaan sahabat Mu'ad.
Ya. Betapa tingginya keinginan sahabat Mu'ad, ya, dilihat dari pertanyaan yang beliau ajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini pun buatan enteng, ya, tapi pertanyaan yang besar tentang bagaimana kita bisa masuk surga dan terjauhkan dari neraka. Berarti ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, sehingga Mu'ad mendapatkan kedudukan yang tinggi dari pertanyaan ini. Bal'an umuril akhirah, akan tapi Mu'ad bertanya tentang perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat. Makanya kadang tiang nak sampun sibuk dunia niku nggih. Pertanyaannya karena apa Bapak dan sekalian? Dunia nggih. Pertanyaan dunia. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah Babus Salam yang hadir pada malam hari ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditanamkan dalam hatinya lebih mementingkan akhirat, ya. Lebih mementingkan akhirat. Sehingga ya salah satu indikatornya semoga semakin rajin di majelis taklim. Hai suqala, dilihat dari pertanyaannya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan atau amalan yang mana amalan itu memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Inilah kuncinya sahabat Mu'ad mendapatkan keistimewaan, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Salah satunya dari sini, menunjukkan himmahnya, ya, betapa tingginya keinginan sahabat Mu'ad untuk mencapai, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa jadiru bihi radhiyallahu an yakuna bihadzal manzilah al-aliyah, dan yang cocok dengan Mu'ad, maka dengan ini beliau mendapatkan manzilah al-aliyah, posisi yang tinggi. Ya, dengan pertanyaan saja menunjukkan semangatnya Mu'ad untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Ya. Li'annahu ahadu fuqaha'i sahabah radhiyallahu anhum, karena beliau adalah salah satu orang lain faqih di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asau ilal yamani da'iyan muftiyan wa hakiman. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, yang mana pada saat itu salah satunya adalah banyak orang, ya, Kristen, ya, non muslim, sehingga diutuslah Mu'ad pada negeri Yaman. Dan salah satu ceritanya adalah, ya, Ababil, ya, Fil, ya, Abraha, ya. Abraha itu kan membuat sebuah gereja yang sangat bagus sekali untuk menandingin apa? Ka'bah. Sampai-sampai ada orang yang melihat ini, pecinya jatuh ke belakang karena mendangak gini, ya. Tapi ternyata itu tidak bisa mengalahkan orang yang berkunjung ke Ka'bah, ya. Akhirnya iri, ya, sehingga menyerang Ka'bah. Basau ilal yamani da'iyan wa muftinan wa hakiman fahuwa radhiyallahu anhu min afqahi sahabah, dan sahabat Mu'ad adalah salah satu orang yang paling faqih, paling paham di antara sahabat. Ini, Masya Allah, keistimewaan sahabat Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Faidah nomor pinten? Nomor 8, ya. Lanjut. Isbatul qadar, tetapnya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala sudah tetap. Tingkatan takdir wonten pinten kalau ini? Sampun di, ya, ada 4. Yang pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi dan yang akan terjadi, yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi, terus, ya, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tingkatan nomor kali setelah kitabah adalah setelah ilmu, berarti semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Ilmu, kitabah, ya. Kemudian kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir semua kejadian yang ada di muka bumi ini, di alam semesta, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiah, ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi, misalnya kita bisa makan ya, tidur, datang ke masjid taklim, semua itu adalah penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Khalqu, yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ilmu bahwa kita yakin Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang itu sudah terjadi maupun yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi, yang kecil maupun yang besar, yang sembunyi maupun yang nampak. Kemudian semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang terjadi itu berarti khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, salah satu penyebab penyakit itu adalah tidak beriman dengan terus nomboten. Kalau ini konsultasi dengan Sinse dengan rencang yang mendalami ilmu pengobatan. Katanya itu kalau orang sembelit itu, ini kan takdir, katanya kita dengan takdir, orang kan ada yang sembelit itu dari lama, nggak sembuh-sembuh. Biasanya kalau menurut kebiasaan ini adalah kaitannya dengan seorang perempuan, mungkin dengan ibunya, keluarga dan sebagainya. Akhirnya tidak mudah buang air besar. Salah satunya itu menurut ilmu timur, tapi kalau ilmu barat kan berbeda, makanya kenapa kok kita ditakdirkan dengan sesuatu yang berbeda? Karena supaya menguji kita bahwa kita benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ternyata beberapa hal ya kadang kaitannya dengan takdir. Mungkin nggak ada diuji dengan anaknya sampai pusing, nggak ini ya. Terkadang setelah kita tidak memikirkan, kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, kadang anaknya itu lebih manut pada orang tuanya. Tapi kalau kita merasa genggam, anak ini harus sesuai dengan ini, sesuai kehendak kita, kadang semakin apa Pak? Ya, semakin jongkol ya, semakin dongkol, semakin gregetan, semakin panas dodon iki nggih. Makanya kemarin kalau konsultasi, kalau saya panas ini kenapa Ustaz? Itu mungkin antum enggak ikhlas dengan anak antum. Oh iya gitu ya. Kadang kan dada niki kan panas nggih. Mikir ke anak ingkang boten nurut dumateng tiyang sepayunipun. Ya, makanya salah satu penyakit ya sumbernya salah satunya banyak dari tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau tiang sepuh rumiyin tiang Jawi niku, tiang Jawi kan biasanya pesen, "Le nak wis tuwek iki apike ya semeleh saja." Semeleh ini napa Pak Triman? Iya, terima ya. Iya, kalau sudah usia 40-50 ke atas ya, kalau tidak semeleh itu semakin berat hidup ini. Biasanya semakin banyak ujian. Tapi insya Allah dengan neriman lebih legowo dengan takdir Allah, insya Allah lebih bahagia, lebih bisa menghadapi kehidupan dengan baik. Berarti faedahnya bahwa isbatul qadar, tetapnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi walaupun kita tidak menyukainya. Makanya Imam Syafi'i pernah menjelaskan Bapak Ibu. Tadi saya kutip, "Ma syi'ta kana wa in lam asya." Apapun yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Niku perkataan Imam Syafi'i. "Ma syi'ta kana wa in lam asya."
Ya. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki itu terjadi tidak akan terjadi selama engkau tidak menghendakinya. Halaktal ibad ala ma'alimta fa fil ilmi yajri fata wal musin. Ya. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Yang pertama yang bagus. Ya. Masyi'ta kana wa in lam asya. Masyi'ta kana wa in lam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi selama engkau tidak menghendakinya. Berarti ini poin yang penting berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mugi-mugi dengan memahami takdir ini hidup kita langkung bahagia. Langkung minimal tidak terlalu memikirkan sesuatu yang tidak di atas jangkauan kita, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu pasti baik untuk kita semuanya. Faedah nomor pinten? Ya. Annal amala bi asbabis sa'adati, sesungguhnya amal dengan pintu-pintu yang mendatangkan kebahagiaan innama yakunu bitaisirillah. Sesungguhnya amal yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan itu akan terjadi atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemudahan, ini poinnya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anal amala bi asbabis sa'adati innama yakunu bitaisirillahi. Sesungguhnya amal-amal yang mana akan mengantarkan kita pada kebahagiaan itu semua terjadi dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau datangkan, Dan Engkau menciptakan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Bahwa kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak doa yang menjelaskan supaya kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang berada di penghujung sholat, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga minta supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'ini, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur, wa husni ibadatik, dan amal kebaikan. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, semua ibadah yang kita lakukan itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten murni saking kekuatan kemampuan kita. Tidak ada yang murni dari kehendak kita. Makanya dari hadis, dari doa tadi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, itu mengandung banyak faedah. Di antaranya faedahnya bahwa yang sulit itu bisa menjadi mudah kalau Allah menghendakinya menjadi mudah. Yang sulit itu menjadi mudah apabila Allah menghendakinya menjadi mudah. Kalau ini jenengan kan sampun wonten pangaosan satraof nggih.
Kalau ini kan ada ibu-ibu yang datang ke beliau, ya. Ustaz, anak saya ini lagi bermasalah dengan seorang ikhwan, ya, mau dipoligami dengan ini itu ya. Itu kan ibu-ibu sudah ini ibu ya, panas nih, artinya pusing kan. Akhirnya datang Ustaz Rauf, ya. Ibu, kalau jenengan pusing, ini juga ranahnya bukan ranah kita, tapi ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kemudian menjelaskan beberapa amalan supaya dipermudah dalam urusan itu, ya. Karena dulu beliau juga menjelaskan ada seorang ibu-ibu yang sudah jengkel sekali dengan anaknya, yang mana semua anaknya itu bandel dan tidak taat kepada orang tuanya. Ya, kemudian curhat dengan Ustaz Rauf, kemudian beliau memberikan nasihat beberapa amalan, salah satunya yang memperbanyak sunnah yang diniatkan untuk memberikan rahmat kepada ibu dan kepada anaknya. Kemudian banyak zikir, banyak istighfar dan sebagainya. Dan niatnya niatnya supaya kita diberi rahmat dan anak kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saken nggih, anal amala bi asbabis sa'adati innama yakunu bi taisirillah. Sesungguhnya amalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan itu semua terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 11. Anna usula asbabin najati hiya mabanil Islam al-khamsah. Sesungguhnya pokok bab yang menghantarkan kepada keberhasilan seorang hamba adalah pada rukun Islam yang 5. Ya, pada rukun Islam yang 5. Anna usul asbabin najati hiya mabanil Islam al-khamsah. Ini berarti pokoknya pondasi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat di rukun Islam yang 5. Ini rukun Islam yang 5. Berarti ini pokoknya supaya kita perhatian dengan rukun Islam yang 5 ini. Tentunya dengan syarat dan rukunnya supaya kita bisa mencapai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna usul asbabin najati hiya mabanil Islam al-khamsah. Faedah nomor 11. Anna asla dini ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya pokok agama Islam ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokok agama ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anna asla dini ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun, ya, wonten ya. Liya'budun niku maksudipun yuwahhiduni, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya liya'budun ya, itu adalah yuwahhiduni, ya, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anna asladini ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ini ya, pokok agama Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Maksudnya adalah
yang supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat Bapak Ibu sekalian ya. Dan apabila kita sudah mendapatkan tauhid di dalam diri kita, maka kita senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya supaya kita pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid wonten pinten? Wonten 3 nggih. Tauhid napa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Rububiyah berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang melindungi dan sebagainya. Uluhiyah berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asma wa sifat berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat penting sekali jenengan menawi wonten rezeki tumbaso kitab fikih Asmaul Husna diwaos-waos jane mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti akan mati akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita membaca kitab itu kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 12. Anna a'dhama wajibin ba'da tauhidi as-shalawatul khams. Sesungguhnya perkara yang paling besar, kewajiban yang paling besar setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Anna a'dhama wajibin ba'da tauhidi as-shalawatul khams. Sesungguhnya kewajiban yang paling besar setelah bertauhid kepada Allah adalah salat 5 waktu. Tsumma zakah, kemudian berzakat. Wa ba'dahuma as-shaum wal hajj. Setelah itu baru puasa dan haji. Dilihat dari hadis nomor 29 ini. Bahwa kewajiban setelah bertauhid kita adalah salat 5 waktu. Kemudian baru zakat, puasa dan haji. Faedah nomor 13. Anal ibadati minha faraidu wa minha nawafil. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Anal ibadati minha faraidu wa minha nawafil. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu diantaranya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau wajib, ya kadang ada orang yang ada orang yang sunnah-sunnah dilakukan, tapi wajib itu terkadang diakhirkan. Contohnya, seorang murid kasusnya, dia sakit, kemudian dia puasa dan meninggalkan belajar. Niki sebenarnya wajibnya belajar dilakukan atau tetap puasa dilakukan? Yang lebih afdal, Bapak dan Ibu sekalian? Ya?
belajar, karena wajib itu lebih didahulukan ketimbang yang sunnah. Walaupun seakan-akan kita mencintai amalan itu ya, tapi kalau ada yang wajib harus lebih didahulukan, karena sunnah tidak akan mengalahkan yang wajib. Anal ibadati minha faraidu wa minha nawafil, dan ibadah-ibadah itu diantaranya adalah yang hukumnya wajib dan yang lainnya berhukum sunnah. Faedah nomor 14. Rahmatullahi bi'ibadihi an fataha lahum abwabal khairi litazawwadu min asbabil ajri wa maghfiratid dunubi. Rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan bagaimana Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Rahmatullahi bi'ibadihi an fataha lahum abwabal khair. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan Allah membuka bagi hamba itu pintu-pintu kebaikan. Ya, Allah membuka banyak pintu kebaikan. Pak Didi menawi ibadah adzan riyen. Lebih istirahat. Ya, kita lanjutkan lagi. Faedah nomor 14. Rahmatullahi bi'ibadihi an fataha lahum abwabal khairi litazawwadu min asbabil ajri wa maghfiratid dunubi. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi hambanya supaya mereka berbekal ya untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan dari dosa-dosanya. Ini berarti rahmatnya Allah sangat banyak sekali dan sudah dibuka buat kita supaya kita mendapatkan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kesempatan kita Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita bersegera untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat banyak ya, jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, tiyang niku mlebet surga dengan amalannya atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Untuk mendapatkan rahmat berarti dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan beribadah kita akan mendapatkan rahmat Allah yang mana itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan kepada para hambanya, dia akan mengampuni semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri kalian, janganlah kalian ya, berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, berarti Bapak Ibu sekalian, barangkali suatu saat kita mengalami putus asa di dalam kehidupan, ya, kok semua masalah tidak ada ujungnya, kapan selesainya, ya, sudah melakukan ini tidak berhasil, ini tidak berhasil, maka semoga kita tidak diberi keputusasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga tidak diberi keputusasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan doa kita diberi istiqomah, diberi rasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama hambanya. Ya.
Dan ini adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah akan menerima taubat hambanya. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 104. Rahmat Allah, Allah akan menerima taubat kita. Kita tidak tahu kenangan kita masa kecil, masa remaja, masa usia dewasa seperti apa, tapi di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima taubat seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim." Tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba dan yang memberikan sedekah, wa anallahu wa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penerima taubat dan maha penyayang. Ini benar-benar kita hadirkan Bapak-Ibu sekalian. Terkadang kalau kita sudah dengan masalah, kita fokus dengan masalah, terkadang kita tidak tahu di sana ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang terbiasa kadang kebanyakan itu fokus pada masalah dan terkadang lupa dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini yang mana banyak anak-anak yang mungkin sudah mengalami gejala sakit mungkin tentang psikisnya dan sebagainya, terkadang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang di pondok pun terkadang tidak sampai mendalami bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat penting sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'adziman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin engkau bertobat kepadanya, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin engkau menyeleweng sejauh-jauhnya. Bapak-Ibu sekalian, poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dia mencintai hamba yang kembali kepadanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hambanya yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan yang bersuci. Berarti rahmat Allah nomor setunggal, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Nomor kali rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat. Dan yang ketiga, rahmat Allah adalah mencintai hamba yang kembali dan bertobat kepadanya. Yang keempat, rahmat Allah adalah Allah sangat berbahagia dengan taubatnya hamba. Dengan taubatnya hamba Allah sangat bahagia ketika menyadari bahwa Dia memiliki Rabb yang maha penerima taubat. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah. Allah sangat senang apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu menyadari bahwa ada Allah di sana yang menerima taubatnya seorang hamba tersebut. Allahu asyadu farhan bi taubati ibadihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubatnya hamba ketika hamba tersebut bertobat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin, daripada salah seorang di antara kalian yang berada di atas tunggangannya, ontanya di suatu tanah yang lapang. Fanqalabat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aina minha fa'ta syajaratan fa astabaha fi dhilliha wa qad aisat min rahilatihi fa bainahuma huwa kadzalik. Artinya Allah lebih bahagia ketimbang seorang yang kehilangan ontanya kemudian tiba-tiba datang kembali kepada tuannya tersebut. Artinya
Ini sangat bahagia sekali, Allah sangat bergembira dengan kita apabila kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahannya kan bukan semudah itu ya. Kita untuk menangis itu kadang perlu perjuangan apa mboten? Untuk mengakui dosa ini kadang susah napa gampil? Susah nggih. Padahal kita sudah menyadari kalau kita banyak dosa. Tapi untuk kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kita hamba dan minta rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang hati kita keras ya, sehingga kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucurkan air mata kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bergembira Bapak Ibu sekalian apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira dibandingkan kita kehilangan onta, kemudian onta itu balik kepada kita lagi. Ya, betapa bergembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang bertobat. Kemudian nomor gangsal, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah membuka pintu taubat siang dan malam. Siang dan malam. Mboten wonten dalu tok, tapi siang dan malam. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam itu berarti mencakup pagi nggih sonten. Nggih mboten hanya sekedar malam dan siang, tapi nggih seluruh waktu Allah membuka pintu taubat terhadap hambanya. Nggih. Berarti Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'ud nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat seorang yang melakukan keburukan pada siangnya. Masya Allah ya. Membuka tangannya supaya orang yang bertobat ya melakukan kesalahan di siang hari bertobat di malam hari. Ya. Wa yabsatu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat di siang hari. Jenengan wonten Plaza Glodok nanti kebakaran niku ngeri nggih. Ngetos beritane nggih. Niku bisa kebakaran sampai orang-orang gosong, dan yang dijaga oleh Allah hanya musola dan Al-Qur'an di situ nggih. Plaza Glodok nggih. Berapa lantai Pak niku? 9 nggih. 9 atau berapa nggih? Kebakaran sampai gosong sampai tinggal tulang-tulang itu ada sebagian seperti itu. Dan Allah menjaga ada musola di situ dan Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tadlu asyamsu min maghribiha. Dan Allah akan senantiasa membuka tangannya di siang hari supaya orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertobat, kemudian membuka tangannya di malam hari supaya orang melakukan kesalahan di siang hari bertobat sampai matahari terbit dari barat. Berarti kesempatan kita untuk minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbuka. Masih terbuka dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu bagaimana pengalaman kita waktu kecil, waktu dewasa, waktu SMP, SMA, waktu kuliah dan sebagainya ya. Maka Bapak dan pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita senantiasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir, ya, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Dia akan menerima taubat walaupun dosa-dosa dan taubat tadi dilakukan berkali-kali. Dosa yang kita lakukan walaupun berkali-kali, Allah senantiasa akan menerima taubat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala ya, wa may ya'malu su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan atau dolim terhadap dirinya sendiri kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan hadis terakhir, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atnaba abadun danban faqala Allahumma ighfirli danbi faqala tabaraka wa ta'ala atnaba abdi danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru danba wa ya'khudhu bidanbi. Jika seorang hamba melakukan dosa lalu berkata, ya Allah ampunilah dosaku, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata, hambaku telah melakukan dosa. Lalu ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan menghapusnya. Kemudian ia wa ya'khudhu bidanbi tsumma 'ada fa'atnaba. Kemudian sudah meminta ampun, dia kembali lagi berbuat dosa. Fa'atnaba faqala ay rabbi ighfirli danbi, ya Allah Tuhanku ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, atnaba abdi danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru danba wa ya'khudhu bidanbi. Sesungguhnya hambaku telah melakukan dosa dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya di atas sana ada Tuhannya yang mengampuni dosanya, maka aku ampuni dosanya. Tsumma ada, kemudian masih nakal lagi, balik lagi melakukan dosa. Tsumma ada fa'atnaba, kemudian balik berbuat dosa. Faqala ay rabbi fikli danbi, wahai Allah Tuhanku ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, adnaba abdi danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru danba wa ya'khudhu bidanbi. Ya Allah ampunilah dosaku, maka Allah tabaraka wa taala berkata, hambaku telah melakukan dosa, lalu ia mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya tersebut. Ini berarti motivasi buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga kita di akhir hayat kita ini nggak tahu Allah kapan mengambil nyawa kita, supaya kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita gagal satu dosa kita lakukan lagi, kemudian besok tobat, besok dosa lagi, tapi selama kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Berarti betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena di sana banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, dan semoga kita semua diberi kemudahan untuk mengisi usia kita dengan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diterima amal kebaikan kita yang telah kita kerjakan, dan semoga kita dimudahkan pada saat kita hisab di hari kiamat dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد